Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu neuroscience. Pada awalnya, neuroscience merupakan cabang dari ilmu biologi. Seorang ilmuwan berkebangsaan Spanyol berhasil membuat karya monumental mengenai struktur sistem syaraf pusat yang dirumuskan ke dalam 4 doktrin neuron. Yang pertama sel saraf, terminal action, neuron, dan sinyal dalam neuron berjalan ke satu arah. Jadi, neuroscience adalah sistem pendidikan baru yang mempelajari tentang sistem kerja syaraf, terutama mempelajari neuron atau sel syaraf dengan pendekatan multidisipliner. Lalu, apa saja sih bagian struktur otak dan fungsinya? Struktur otak dibagi menjadi 4. Yang pertama otak besar. Otak besar dibagi menjadi 2, yaitu otak kanan dan otak kiri. Otak kanan sebagai pengatur segala tindakan dan pikiran kita, yang dominan pada seni dan kreativitasan yang kemudian tersimpan pada memori jangka panjang. Otak kiri yaitu seringkali dideskripsikan memiliki kemampuannya lebih dominan pada bidang akademik yang kemudian tersimpan pada memori jangka pendek. Yang kedua, otak kecil. Otak kecil adalah bagian dari sistem syaraf pusat yang terletak di atas batang otak, yang memiliki fungsi sebagai pengatur gerak dan keseimbangan. Yang ketiga, batang otak. Batang otak merupakan seluruh bagian yang terletak di belakang, yang memiliki fungsi sebagai pengantar atau penerima informasi dari bagian tubuh lain atau bagian otak yang lain. Yang keempat yaitu sistem limbik. Sistem limbik adalah himpunan struktur otak yang terletak tepat di bawah cerebrum, yang memiliki fungsi sebagai pengendali perasaan. Anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi. Lalu, bagaimana hubungan neuroscience dengan pembelajaran anak usia dini? Jadi, usia 0-6 tahun itu merupakan masa emas dalam proses pembentukan kepribadian, karakter, maupun proses berpikir anak menuju keberhasilan. Pada usia 5 tahun awal pertama kehidupan terjadi, pembentukan otak yang menjadi cikal bakal kehidupan anak di masa depan. Kemudian, apabila terjadi kesalahan pada otak anak usia 5 tahun pada masa emasnya, kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena pasti ada dampaknya jangka panjang. Sehingga di masa emasnya kita perlu memberikan perhatian lebih dari sisi nutrisi, stimulasi, dan kasih sayang. Anak usia 6-7 tahun menaruh harapan yang tinggi untuk berhasil dalam mempelajari segala hal, meski dalam praktiknya masih terlihat buruk. Pada masa anak-anak adalah sebuah masa yang lumayan panjang untuk belajar segala sesuatu hal. Dan pada juga anak-anak mengalami proses perkembangan, yaitu fisik motorik, kognitif, mental, spiritual, emosional, dan juga moral. Dalam ini pula, anak-anak memiliki potensi masing-masing. Untuk itu, pendidikan yang tepat yang dapat mengkoordinir proses perkembangannya otak anak-anak. Jadi, pendidikan anak usia dini adalah fondasi utama dalam proses pencerdasan dan pembentukan karakter baik anak. Oleh karena itu, neuroscience sangat penting dalam pembelajaran.